Siapapun yang gagal memasak daging nyamuk segar sebelum fajar menyingsing besok, kepalanya akan tergolek di alun-alun besok pagi. Darahnya akan jadi sesajen bagi burung gagak keraton. Penggal kepala. Titah Prabu menggelegar di pasewakan yang megah. Dinding-dinding batu candi bergetar. Asap kemenyan mengepul tebal bagai kabut duka. Siapapun yang gagal memasak daging nyamuk segar sebelum fajar menyingsing besok, kepalanya akan tergolek di alun-alun besok pagi. Darahnya akan jadi sesajen bagi burung gagak keraton. Petruk berdiri di tengah-tengah. Kaki telanjangnya yang panjang seperti tongkat bambu menggaruk-garuk kepala dengan jari telunjuknya yang kotor. Tiba-tiba ia tertawa kecil. Lalu mengeluarkan seekor nyamuk hidup dari telapak tangannya yang penuh kapur sirih. Ia pegang nyamuk itu di depan hidungnya yang panjang, meniup pelan hingga nyamuk itu terbang sebentar, lalu mendarat lagi di ujung jarinya. Seluruh pasewakan terdiam. Para senapati, brahmana dan para koki istana yang sudah gagal satu persatu menatapnya dengan mata melotot. Bagaimana mungkin nama kecil itu bisa jadi santapan raja? Apa trik gila yang disembunyikan si hidung panjang ini? Di singgasana emas yang diukir naga-naga, Prabu Batara Guru duduk tegap. Jubah sutra merahnya berkibar pelan karena angin malam yang menyusup lewat jendela-jendela tinggi. Wajahnya dingin seperti patung batu. Kumisnya yang melintang seperti pedang siap menebas. Di sampingnya, Pati Gajah Mada berdiri dengan tangan di pegangan keris. Matanya menyipit penuh ancaman. Sudah 17 koki terbaik kerajaan gagal. Bentak Patih dengan suara menggelegar. Bahkan Brahmana yang hafal semua mantra masak dari Weda pun tak bisa menemukan daging nyamuk yang layak. Dan sekarang kau, Petruk, si punakawan rendahan, berani maju? Nyawamu sudah taruhannya malam ini. Petruk hanya menggaruk hidungnya yang panjang, tersenyum lebar hingga giginya yang agak ompong terlihat. Hehe, Gusti Prabu, hamba ini memang rendah derajatnya. Tapi hamba ingat betul titah Gusti. Daging nyamuk segar ya? Bukan daging kerbau, bukan daging kambing, apalagi daging ayam. Nyamuk, segar. Ya sudah, hamba siap masak. Suara gamelan yang tadinya pelan mendadak berhenti. Hanya suara jangkrik di kebun belakang yang terdengar. Para punggawa saling pandang. Ada yang menahan napas. Ada yang sudah membayangkan kepala Petruk berguling di pasir alun-alun besok pagi. Prabu Batara Guru mengetuk-netukkan jari di sandaran singgasana. Baiklah, 1 hari 1 malam. Jika gagal, besok pagi kepalamu akan jadi tontonan. Mulai sekarang. Petruk membungkuk dalam-dalam, tapi hidungnya yang panjang hampir menyentuh lantai marmer. Matur nuwun Gusti, hamba butuh waktu sedikit untuk persiapan. Ia berbalik, melangkah dengan gaya lunglai seperti orang mabuk, tapi mata kecilnya berkilat nakal. Itulah awal dari malam yang akan mengguncang seluruh keraton Mataram. Malam semakin larut. Pasewakan yang tadinya penuh sesak kini sepi, hanya diterangi obor-obor besar yang menyala redup. Para punggawa sudah pulang ke kediaman masing-masing, tapi tak ada yang bisa tidur nyenyak. Di dapur keraton yang luas, asap kayu bakar mengepul tinggi. Bau rempah-rempah menguar tajam. Tapi bukan Petruk yang memasak di sana. Ia malah duduk di emper dapur, kaki diselonjorkan, tangan memegang sebatang rokok klobot yang asapnya mengepul pelan. Di dalam, para koki cadangan masih berusaha. Mereka menangkap ratusan nyamuk dengan kain kasa, mencoba menumbuknya, merebusnya, menggorengnya. Hasilnya, hanya abu hitam yang tak berbentuk dan bau anyir yang menyengat. Satu persatu mereka keluar dengan wajah pucat, kepala tertunduk. Gagal Gusti, nyamuknya lenyap jadi asap sebelum matang. Pati Gajah Mada berjalan mondar-mandir di halaman. Kerisnya berderit pelan setiap langkah. Ini pasti jebakan, gumamnya. Prabu sedang menguji kita semua. Tapi Petruk, anak itu pasti sudah gila. Di singgasana, Prabu Batara Guru tak beranjak.
Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya berputar. Ia ingat betul mengapa ia mengeluarkan titah ini. Beberapa hari lalu, seorang rakyat kecil di desa pinggiran berani mengeluh di depan umum. Raja kami hanya pandai makan enak, tapi tak pernah merasakan susahnya rakyat kecil mencari makan. Prabu marah besar. Maka ia buat ujian mustahil ini. Siapa yang bisa memasak sesuatu yang tak kasat mata, berarti ia layak jadi penasihat. Tapi jika gagal, darah akan mengalir. Petruk masih duduk di emper, sesekali tertawa kecil sendirian. Hihihi, dagingnya emuk. Enak juga ya Gusti bikin permainan begini. Ia mengambil sehelai daun pisang, melipatnya jadi mangkuk kecil, lalu menangkap seekor nyamuk lagi dengan tangan kosong. Nyamuk itu ia masukkan ke dalam daun pisang, lalu ia tiup pelan. Tunggu ya teman kecil. Besok pagi kita masak bareng. Udara malam terasa semakin berat. Angin berhembus dingin dari gunung, membawa aroma bunga Kamboja yang biasa dipakai untuk sesajen kematian. Para dayang istana sudah menangis diam-diam di belakang bilik. Takut besok akan ada pemenggalan lagi. Bahkan para brahmana yang biasa tenang, kini mondar-mandir sambil membaca mantra perlindungan. Petruk bangkit pelan. Ia meregangkan badannya yang tinggi kurus, lalu berjalan menuju tengah halaman. Di bawah cahaya bulan purnama, bayangannya tampak seperti tongkat hidup. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, berteriak dengan suara yang sengaja dibuat keras hingga menggema ke seluruh keraton. Semua orang dengar! Besok pagi, daging nyamuk akan tersaji di meja Prabu. Tapi hamba butuh bahan-bahan khusus. Dengar baik-baik. Para punggawa yang masih terjaga langsung berlarian keluar dari kamar mereka. Patih Gajah Mada muncul dengan mata merah karena kurang tidur. Apalagi ini? Petruk tersenyum lebar. Pertama, hamba butuh air embun pagi yang jatuh tepat di ujung daun pisang emas yang tumbuh di lereng Gunung Merapi. Kedua, api yang diambil dari hembusan napas seekor naga yang masih hidup. Ketiga, garam dari air mata seorang putri raja yang belum pernah menangis. Dan keempat, sebuah kerbau jantan hitam pekat yang belum pernah disentuh tangan manusia. Seluruh keraton langsung gempar. Suara ribut membahana. Para prajurit berlarian, para dayang menjerit. Bahkan Prabu sendiri bangkit dari singgasana untuk pertama kalinya malam itu. Gila, teriak Patih Gajah Mada. Kau mau mempermainkan kami semua, Petruk? Petruk hanya menggaruk hidungnya lagi. Kalau tidak ada bahannya, ya mana bisa masak daging nyamuk yang segar, Gusti Patih? Kan titah Prabu jelas sekali. Malam itu, keraton Mataram yang biasanya tenang menjadi seperti pasar malam yang kacau. Ratusan prajurit dikirim ke Gunung Merapi untuk mencari daun pisang emas. Para Brahmana berusaha memanggil naga dengan mantra kuno. Para dayang dipaksa menangis di depan Prabu agar air matanya bisa dijadikan garam. Dan seekor kerbau hitam raksasa ditarik paksa dari kandang kerajaan, meski ia meringkik keras menolak. Petruk, ia hanya duduk kembali di emper dapur, mengisap klobotnya dengan tenang, sesekali tertawa kecil. Sambil mengamati kekacauan yang ia ciptakan. Malam semakin pekat, seperti kain hitam yang dibasahi air duka. Di seluruh penjuru keraton Mataram, tak ada lagi suara gamelan yang lembut. Hanya terdengar derap kaki prajurit yang berlarian, teriakan perintah yang kasar, dan sesekali ringkikan kerbau hitam yang ditarik paksa dari kandangnya. Asap obor mengepul tebal, bercampur bau keringat dan ketakutan. Para dayang istana yang biasanya cantik jelita, kini berwajah pucat, mata sembab karena dipaksa menangis di depan Prabu. Air mata mereka ditampung dalam mangkuk perak, lalu direbus dengan garam kasar agar jadi garam air mata putri raja. Hasilnya, hanya cairan asin yang keruh dan bau anyir. Di lereng Gunung Merapi yang gelap, puluhan prajurit terbaik berjalan tertatih dengan obor di tangan.
Mereka mencari daun pisang emas yang konon hanya tumbuh di tempat embun pagi paling suci. Kaki mereka lecet, napas tersengal, tapi tak ada satupun daun yang sesuai. Ini mustahil, Gerutu seorang wedana. Pisang emas biasa saja tak ada di sini, apalagi yang ujungnya menampung embun dewa. Sementara itu, di pasewakan utama, para Brahmana berkumpul membentuk lingkaran mantra. Mereka melantunkan kidung kuno untuk memanggil napas naga, api suci yang katanya bisa menyala tanpa kayu. Suara mereka parau, keringat bercucuran di dahi. Tapi yang muncul hanya asap tipis dan bau belerang biasa. Gagal lagi, desah seorang Brahmana tua, suaranya bergetar. Naga tak mau menjawab, mungkin karena titah ini terlalu sombong. Prabu Batara Guru duduk kembali di singgasana, tapi kali ini tangannya mengepal erat di sandaran emas. Wajahnya tetap dingin, tapi matanya mulai berkilat marah. Di sampingnya, Patih Gajah Mada berdiri tegang. Kerisnya hampir tercabut. Gusti Prabu, Petruk ini pasti sedang mempermainkan kita semua. Seharusnya kita pancung saja sekarang, biar contoh bagi yang lain. Prabu mengangkat tangan. Suaranya rendah tapi menusuk. Tunggu. Biarkan ia terus. Aku ingin melihat sampai di mana kebodohan si hidung panjang ini. Jika ia gagal, besok pagi bukan hanya kepalanya yang jatuh, tapi seluruh keluarganya akan ikut merasakan cambuk besi. Di emper dapur yang sepi, Petruk masih duduk santai. Kakinya diselonjorkan, tangan memegang klobot yang sudah hampir habis. Ia mengamati keributan di kejauhan dengan senyum kecil, sesekali menggaruk hidungnya yang panjang seperti gagang cangkul. Hihihi, ribut sekali ya. Padahal cuma masak daging nyamuk kok. Ia bangkit pelan. Badannya yang tinggi kurus melengkung seperti pohon pisang yang layu. Dengan langkah lunglai, ia berjalan menuju tengah halaman, tepat di bawah cahaya bulan yang pucat. Tiba-tiba ia berteriak keras, suaranya menggema hingga ke pendopo. Hei, semua orang! Bahan-bahannya sudah siap belum? Hamba sudah lapar masaknya nih. Para punggawa yang mendengar langsung berlarian mendekat. Patih Gajah Mada muncul dengan napas tersengal, diikuti belasan prajurit yang membawa mangkuk-mangkuk berisi air mata dan daun pisang biasa yang dipaksakan. Ini, daun pisang dari lereng, embunnya sudah dikumpulkan meski bukan emas. Air mata putri sudah ada. Naga tak muncul, jadi kami pakai api biasa dari dapur. Kerbau hitamnya juga sudah ditarik ke sini. Petruk mengambil daun pisang itu, memandangnya sebentar, lalu menggeleng-geleng. Wah, ini bukan pisang emas yang hamba minta. Embunnya juga kurang suci. Tapi, ya sudahlah, hamba terima saja. Toh nyamuknya sudah hamba tangkap tadi. Ia mengeluarkan lagi seekor nyamuk kecil dari saku bajunya yang compang-camping, memegangnya di depan hidung panjangnya. Lihat ini Gusti Patih. Dagingnya masih segar, darahnya masih merah. Patih Gajah Mada mendengus keras. Jangan main-main, Petruk. Kau pikir kami bodoh? Nyamuk itu cuma serangga kecil. Tak ada dagingnya yang bisa dimasak untuk Prabu. Petruk pura-pura terkejut. Matanya melotot lebar. Loh, kok Gusti Patih marah? Kan titah Prabu jelas. Daging nyamuk segar. Hamba ini cuma hamba rendah, tak berani bohong. Kalau tak percaya, besok pagi lihat saja hasil masakan hamba. Suasana semakin mencekam. Para prajurit yang mengawal kerbau hitam mulai gelisah. Kerbau itu meringkik keras, kakinya mengais tanah, seolah merasakan nasib buruk. Prabu dari kejauhan hanya menatap tanpa bicara, tapi aura dinginnya terasa hingga ke halaman. Semua orang tahu jika Petruk gagal, besok bukan hanya satu kepala yang jatuh, tapi mungkin puluhan, karena Prabu tak suka dipermainkan. Petruk tak peduli. Ia malah berjalan mendekati kerbau hitam itu, mengelus punggungnya yang lebar dengan tangan kasar. Wah, bagus sekali kerbaunya.
Hitam pekat belum pernah disentuh. Cocok sekali buat daging nyamuk. Ia tertawa kecil lagi. Lalu berbalik ke arah para punggawa. Sekarang, tolong bantu hamba pindahkan kerbau ini ke dapur besar. Kita mulai masak malam ini juga. Para punggawa saling pandang, bingung. Patih Gajah Mada membentak. Apa maksudmu, Petruk? Kau mau masak kerbau ini sebagai daging nyamuk? Kau gila. Petruk mengangkat bahu, hidungnya bergoyang pelan. Bukan hamba yang gila, Gusti. Kan hamba cuma ikut titah. Daging nyamuk harus dimasak dengan api suci, air embun, dan garam air mata. Kerbau ini cuma alat bantu saja. Besok pagi, Prabu akan lihat sendiri betapa enaknya. Malam itu, dapur keraton yang luas menjadi pusat kekacauan. Kerbau hitam raksasa diikat di tiang besar, api unggun dinyalakan tinggi-tinggi. Petruk memimpin dengan gaya konyol, menyuruh prajurit memotong kayu, meminta Dayang mengaduk air mata dalam kuali besar. Ia sendiri hanya berdiri di samping, sesekali meniup nyamuk kecil yang ia pegang, seolah berbicara dengan serangga itu. Sabarlah ya teman. Sebentar lagi kau jadi santapan raja. Para Brahmana menggeleng-geleng. Patih menggeram marah, tapi tak ada yang berani menghentikan karena titah Prabu masih menggantung. Udara penuh bau daging mentah dan rempah, bercampur keringat ketakutan. Semua orang merasa terjebak dalam permainan gila yang tak ada ujungnya. Petruk? Ia hanya tersenyum dalam hati. Malam masih panjang dan triknya baru saja dimulai. Pagi menjelang, langit timur mulai memerah seperti darah yang siap tumpah. Keraton Mataram yang biasanya tenang, kini seperti sarang tawon yang diganggu. Di dapur besar, asap mengepul tebal hingga ke langit-langit. Bau daging kerbau yang dibakar perlahan menuar tajam. Bercampur aroma kunyit, serai, dan rempah-rempah mahal yang dipaksa keluar dari gudang istana. Kerbau hitam raksasa itu sudah tergantung di tiang. Kulitnya mengkilap karena minyak yang dioleskan Petruk dengan tangan kotornya. Para prajurit yang semalaman tak tidur berdiri lunglai, mata merah, tangan melepuh karena memotong kayu dan mengaduk kuali. Petruk muncul dari balik asap, badannya yang tinggi kurus penuh jelaga. Hidung panjangnya seperti cerobong asap kecil. Ia memegang sebuah sendok kayu raksasa, mengaduk isi kuali dengan gaya seperti orang sedang menari tayub sendirian. Sudah hampir matang nih Gusti. Daging nyamuknya lagi asik-asiknya meresap bumbu. Tiba-tiba seluruh halaman dipenuhi orang. Prabu Batara Guru turun dari singgasana untuk pertama kalinya, diiringi Patih Gajah Mada dan para senapati. Jubah merahnya berkibar. Wajahnya dingin, tapi matanya penuh amarah yang tertahan. Di belakangnya, para Brahmana berjalan tertatih. Jubah putih mereka kotor karena semalaman berdoa sia-sia. Para dayang dan rakyat kecil yang berani mendekat berdiri di pinggir. Tangan mereka gemetar memegang sapu tangan. Petruk! Bentak Prabu dengan suara menggelegar yang membuat burung-burung di pohon Kamboja terbang ketakutan. Waktumu hampir habis. Fajar sudah hampir menyingsing. Di mana daging nyamuk yang kau janjikan? Jangan bilang kau hanya masak kerbau biasa ini. Petruk berhenti mengaduk. Ia membungkuk dalam-dalam hingga hidungnya hampir menyentuh lantai yang penuh abu. Tapi saat bangkit, senyumnya lebar sekali. Giginya yang ompong berkilat di bawah cahaya obor. Gusti Prabu yang mulia, hamba sudah selesai masak. Daging nyamuk segar sudah siap tersaji. Tinggal dihidangkan di meja emas, Gusti. Patih Gajah Mada melangkah maju, tangannya memegang keris hingga buku jarinya memutih. Jangan berani-berani main sandiwara si hidung panjang. Kami sudah capek semalaman mencari daun pisang emas, air embun, napas naga, dan air mata putri. Dan kau cuma masak kerbau ini. Kau pikir kami semua bodoh? Para senapati ikut membentak. Suara mereka saling tumpang tindih. Pancung sekarang! Ia menghina titah Prabu.
Kepalanya harus tergolek sebelum matahari terbit. Petruk menggaruk-garuk kepala dengan sendok kayunya yang besar, pura-pura bingung seperti anak kecil yang ketahuan mencuri pisang. Loh, kok semua marah? Hamba kan cuma ikut perintah Gusti Prabu. Titahnya jelas, masak daging nyamuk segar. Hamba sudah lakukan dengan sepenuh hati. Lihat ini. Ia menunjuk kuali besar yang mendidih. Di dalamnya, potongan daging kerbau yang empuk mengapung bersama bumbu-bumbu harum. Ini dia hasilnya, daging nyamuk yang paling segar di seluruh Mataram. Prabu Batara Guru menatap tajam, suaranya rendah tapi menusuk seperti keris. Petruk, kau benar-benar ingin mati hari ini. Daging kerbau ini bukan daging nyamuk. Kau berani menipu raja di depan seluruh keraton. Nyawamu sudah tak tertolong lagi. Petruk mengangkat bahu. Hidung panjangnya bergoyang pelan seperti pendulum. Ia melangkah mendekat ke Prabu, tapi tetap menjaga jarak yang sopan meski sikapnya tetap konyol. Gusti Prabu, hamba ini rendah derajat, tak berani menipu. Hamba cuma pakai akal yang ada. Nyamuk itu kan kecil sekali, dagingnya tipis, tak kelihatan. Kalau hamba masak nyamuk biasa, Gusti pasti bilang, ini bukan daging, ini abu. Makanya hamba pakai cara pintar. Hamba tangkap seekor nyamuk hidup semalam, lalu hamba biarkan ia makan darah kerbau ini sepuasnya. Nyamuk itu sudah kenyang, perutnya penuh daging kerbau. Jadi daging yang ada di kuali ini sudah jadi daging nyamuk. Karena nyamuknya sudah makan kerbau, maka daging kerbau ini sekarang adalah daging nyamuk yang sudah diolah di dalam tubuh nyamuk itu sendiri. Sesaat pasewakan hening total. Hanya suara api yang berderak dan napas para punggawa yang tersengal. Kemudian ledakan tawa. Bukan, ledakan amarah. Gila! Teriak Patih Gajah Mada. Wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Kau bilang nyamuk makan kerbau? Seekor nyamuk kecil makan kerbau raksasa ini? Kau menghina kecerdasan kami semua. Para senapati ikut berteriak. Tangan mereka memegang gagang pedang. Para Brahmana menggeleng-geleng. Ada yang sudah mengucap mantra kutukan. Bahkan para dayang di pinggir tak bisa menahan senyum geli meski takut. Tapi Petruk tetap tenang. Ia mengambil sepotong daging kerbau yang sudah matang dengan sendok kayunya, meniupnya pelan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Gusti Prabu, coba lihat logikanya. Nyamuk itu kan suka hisap darah. Kalau nyamuk hisap darah kerbau, berarti darah kerbau itu sudah masuk ke tubuh nyamuk. Daging kerbau yang hamba masak ini adalah daging yang memberi darah pada nyamuk. Jadi, ini adalah daging nyamuk yang paling segar. Kalau Gusti masih ragu, biarkan hamba tangkap nyamuk yang sudah kenyang tadi. Kita peras perutnya, pasti keluar darah kerbau. Prabu Batara Guru diam sejenak. Wajahnya yang biasanya dingin mulai berubah. Ada kilat malu yang samar di matanya. Ia ingat betul mengapa ia buat titah ini. Untuk menghukum rakyat kecil yang berani mengeluh. Tapi sekarang, di depan seluruh keraton, ia terjebak oleh logika seorang punakawan rendahan. Petruk melanjutkan dengan suara yang semakin polos tapi tajam seperti keris. Gusti, kalau hamba gagal, pancung saja hamba. Tapi kalau hamba berhasil, berarti rakyat kecil seperti hamba juga punya akal yang bisa dipakai. Bukankah itu lebih adil daripada memenggal kepala hanya karena tak bisa masak yang tak kelihatan? Suasana semakin tegang. Angin pagi berhembus, membawa bau daging yang harum. Matahari mulai naik. Sinarnya menyentuh puncak Meru Keraton. Semua mata tertuju pada Prabu, menunggu keputusan. Petruk hanya berdiri di sana. Hidung panjangnya sedikit terangkat. Senyum kecilnya tak hilang. Ia tahu, permainan belum selesai. Tapi ia sudah meletakkan jebakan yang paling manis. Jebakan dari kebanggaan raja sendiri. Patih Gajah Mada maju selangkah. Kerisnya setengah tercabut. Ujungnya berkilat di bawah sinar fajar yang baru menyentuh halaman. Cukup Petruk, kau sudah keterlaluan.
Kau bilang nyamuk makan kerbau. Seekor serangga kecil yang tak lebih besar dari ujung jarimu, berani kau klaim telah menghabiskan daging seekor kerbau jantan hitam seberat 5 kuintal. Ini bukan lagi lelucon, ini penghinaan terhadap Prabu dan seluruh keraton Mataram. Suara Patih menggelegar, membuat para senapati serentak menarik pedang mereka hingga dering besi memenuhi udara. Para Brahmana mundur selangkah. Jubah putih mereka berkibar oleh angin pagi yang dingin. Wajah mereka pucat karena marah dan malu. Bahkan para dayang yang tadinya menahan senyum, kini menunduk dalam-dalam. Takut kalau-kalau amarah Prabu meledak dan menyapu mereka semua. Prabu Batara Guru bangkit perlahan dari kursi emas yang dibawa ke tengah halaman. Jubah sutranya yang merah seperti darah segar berkibar pelan. Matanya menyipit, menatap Petruk dari atas ke bawah, seperti elang melihat tikus yang berani keluar dari lubang. Kau, Petruk, anak buangan dari desa pinggiran yang hanya jadi pelayan konyol di belakang punakawan. Berani sekali kau ajarkan logika kepada raja. Kau pikir, dengan hidung panjangmu yang seperti gagang cangkul itu, kau bisa mengajari kami yang sudah bergelar Batara. Petruk menggaruk-garuk kepala dengan sendok kayu besarnya, pura-pura ketakutan, tapi matanya kecil berkilat nakal. Ia mundur selangkah, badannya yang tinggi kurus melengkung seperti pohon pisang yang kena angin kencang. Waduh, Gusti Prabu marah besar ya. Hamba kan cuma orang kecil, Gusti. Hamba tak punya gelar, tak punya keris pusaka, tak punya mantra weda. Hamba cuma punya akal sehari-hari yang biasa dipakai rakyat di sawah. Kalau logika hamba salah, ya silakan pancung sekarang. Tapi sebelum itu, izinkan hamba tanya sedikit saja. Ia menunjuk kuali besar yang masih mendidih, uapnya mengepul harum rempah. Gusti Prabu, coba lihat kerbau ini. Tadi malam hamba tangkap seekor nyamuk betina yang lapar. Hamba biarkan ia hinggap di punggung kerbau, hisap darahnya sepuasnya. Nyamuk itu kenyang, perutnya membesar seperti biji jagung. Lalu hamba tangkap lagi, masukkan ke dalam daun pisang. Sekarang, kalau Gusti peras perut nyamuk itu, keluarlah darah kerbau yang merah segar. Berarti darah kerbau sudah jadi bagian dari tubuh nyamuk. Daging yang hamba masak ini adalah daging yang memberi makan darah itu. Jadi, secara logika sederhana, ini adalah daging nyamuk yang sudah diolah di dalam tubuh nyamuk sendiri. Kalau Gusti bilang ini bukan daging nyamuk, berarti Gusti mengakui bahwa nyamuk tak bisa makan daging kerbau. Tapi kalau nyamuk tak bisa makan, lalu kenapa setiap malam di kamar Gusti, nyamuk-nyamuk kecil itu selalu mengganggu tidur Gusti dengan hisap darah? Para punggawa langsung ribut. Beberapa senapati tertawa sinis, tapi ada yang wajahnya memerah karena malu. Patih Gajah Mada membentak lagi. Kau berani bandingkan Prabu dengan nyamuk? Kau benar-benar ingin mati hari ini, Petruk? Petruk mengangkat tangan tinggi-tinggi, hidung panjangnya bergoyang seperti sedang menari. Bukan begitu, Gusti Patih. Hamba cuma kasih contoh kecil. Kalau raja yang besar dan kuat ini bisa diganggu nyamuk kecil setiap malam, berarti nyamuk memang punya kekuatan meski tubuhnya kecil. Sama seperti hamba, orang kecil ini. Meski derajat rendah, akal hamba bisa hisap kebanggaan Gusti Prabu malam ini. Jadi, kalau daging kerbau ini bukan daging nyamuk, berarti Gusti Prabu mengakui bahwa titah Gusti tadi adalah titah yang mustahil. Titah yang dibuat hanya untuk mempersulit rakyat kecil yang berani bicara jujur di pasar. Prabu Batara Guru diam. Tangan kanannya mengepal erat di pegangan singgasana. Wajahnya yang biasanya tenang mulai menunjukkan urat-urat di pelipis. Ia tahu, jika ia memerintahkan pancung sekarang, seluruh keraton akan melihat bahwa raja tak bisa menerima logika dari seorang punakawan. Tapi jika ia mengakui, berarti ia kalah di depan semua orang. Patih Gajah Mada tak tahan lagi. Ia melangkah maju, kerisnya terhunus penuh. Cukup bicara. Prabu, izinkan hamba penggal kepala si hidung panjang ini sekarang juga. Ia sudah menghina titah, menghina keraton, dan menghina akal sehat kami semua.
Para senapati serentak mengangguk. Pedang mereka terangkat. Para Brahmana mulai melantunkan mantra kutukan pelan. Suasana pasewakan menjadi sangat tegang, seperti busur yang sudah ditarik maksimal, siap melepaskan anak panah maut. Petruk tetap berdiri di tempatnya. Ia tak mundur lagi. Malah ia mengambil sepotong daging kerbau yang empuk dari kuali, meniupnya pelan hingga uapnya hilang, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di depan Prabu. Suaranya tetap polos, tapi nada di dalamnya sudah seperti keris yang disembunyikan di balik kain lusuh. Gusti Prabu, sebelum Gusti Patih mengayunkan keris, izinkan hamba sajikan daging nyamuk ini dulu. Kalau rasanya enak, berarti hamba menang. Kalau tidak enak, pancung saja hamba. Tapi ingat Gusti, kalau Gusti makan dan bilang enak, berarti Gusti sudah mengakui bahwa daging nyamuk memang ada dan bisa dimasak oleh orang kecil seperti hamba. Semua mata tertuju pada Prabu. Angin pagi berhembus lebih kencang, membawa bau daging yang harum menggoda. Prabu menatap Petruk lama sekali. Di matanya ada campuran amarah, malu, dan sesuatu yang jarang muncul di wajah seorang raja. Keraguan. Petruk hanya tersenyum kecil, hidung panjangnya sedikit terangkat. Ia tahu jebakan sudah terpasang rapat. Sekarang tinggal menunggu raja sendiri yang melangkah masuk ke dalamnya. Petruk melangkah maju satu langkah lagi. Sendok kayu besarnya masih memegang sepotong daging kerbau yang empuk dan berbau harum rempah. Ia angkat tinggi-tinggi di depan singgasana darurat yang dibawa ke tengah halaman. Cahaya fajar yang baru menyingsing menyinari wajahnya yang hitam legam oleh celaga. Tapi senyumnya tetap lebar. Gigi ompongnya berkilat nakal. Gusti Prabu yang mulia, yang bijaksana, yang agung. Silahkan cicipi daging nyamuk yang hamba masak dengan sepenuh jiwa. Kalau enak, berarti titah Gusti sudah terlaksana. Kalau tidak enak, ya pancung saja hamba di sini, sekarang juga. Hamba siap, tapi ingat Gusti, kalau Gusti makan satu suap saja dan bilang enak, maka seluruh keraton akan tahu bahwa daging nyamuk memang bisa dimasak, dan orang kecil seperti hamba bisa memenuhi titah raja. Prabu Batara Guru menatap daging itu lama. Tangannya yang biasanya tenang kini sedikit gemetar karena menahan amarah. Di sampingnya, Patih Gajah Mada sudah siap dengan keris terhunus, ujungnya mengarah tepat ke leher Petruk yang panjang. Para senapati menahan napas, pedang mereka siap diayunkan. Para Brahmana berbisik-bisik mantra, sementara rakyat kecil di pinggir halaman menunduk dalam-dalam, takut melihat darah tumpah. Prabu akhirnya mengulurkan tangan. Jari-jarinya yang halus dan penuh cincin emas menyentuh daging itu dengan ragu. Ia ambil sepotong kecil, masukkan ke mulutnya, mengunyah pelan. Rasa kunyit, serai, daun jeruk, dan daging kerbau yang empuk langsung meleleh di lidahnya. Enak, sangat enak. Lebih enak dari masakan para koki istana biasanya. Wajah Prabu berubah. Amarahnya masih ada, tapi ada juga rasa malu yang mulai merayap naik ke pipinya. Ia telan suap itu, lalu diam sejenak. Seluruh pasewakan menunggu dengan napas tertahan. Petruk tak memberi kesempatan jeda. Ia langsung berlutut, tapi bukan lutut hormat biasa. Ia berlutut sambil tertawa kecil. Hidung panjangnya menyentuh tanah sebentar, lalu bangkit lagi. Nah, Gusti sudah mencicipi. Rasanya enak kan? Berarti daging nyamuk yang hamba masak sudah sesuai titah. Sekarang, hamba minta hak hamba sebagai orang yang memenangkan tantangan ini. Patih Gajah Mada membentak keras. Hak apa? Kau belum menang apa-apa. Kau cuma masak kerbau dan bilang itu daging nyamuk. Petruk menggeleng pelan. Suaranya tetap polos, tapi semakin tajam seperti keris yang sudah terhunus. Gusti Patih, dengar baik-baik. Titah Prabu kemarin. Siapa yang bisa memasak daging nyamuk segar sebelum fajar? Hamba sudah lakukan. Nyamuk hamba tangkap, hamba biarkan makan darah kerbau,
Lalu hamba masak daging yang sudah diolah oleh nyamuk itu. Gusti Prabu sendiri sudah makan dan tak bilang tidak enak. Kalau sekarang Gusti bilang ini bukan daging nyamuk, berarti Gusti menyangkal lidah Gusti sendiri. Dan kalau Gusti tetap memancung hamba, berarti titah Gusti hanyalah jebakan untuk membunuh orang kecil yang berani bicara. Suara Petruk menggema di halaman. Para punggawa saling pandang. Beberapa senapati mulai menurunkan pedang mereka pelan-pelan. Para brahmana berhenti melantunkan mantra. Wajah mereka pucat karena sadar bahwa logika si punakawan ini tak terbantahkan. Prabu Batara Guru bangkit berdiri. Jubah merahnya berkibar kencang oleh angin pagi. Suaranya rendah, tapi seluruh keraton bisa mendengarnya dengan jelas. Petruk, kau berani sekali. Petruk tersenyum lebar. Ia tak mundur. Bukan berani, Gusti. Hamba cuma pakai akal yang diajarkan oleh ibu hamba di desa. Kalau orang besar buat aturan mustahil, orang kecil harus pakai akal yang lebih mustahil lagi untuk selamat. Nyamuk kecil bisa mengganggu raja besar setiap malam. Orang kecil seperti hamba juga bisa mengganggu kebanggaan Gusti dengan logika sederhana. Kalau Gusti pancung hamba sekarang, besok seluruh Mataram akan bilang, Raja kami kalah debat sama seorang punakawan hidung panjang. Tapi kalau Gusti angkat hukuman, berarti Gusti menunjukkan bahwa raja yang bijaksana bisa menerima kebenaran meski datang dari mulut yang rendah. Angin pagi semakin kencang. Matahari sudah naik sepenuhnya. Sinarnya menyinari wajah Prabu yang kini terlihat jelas. Campuran marah, malu, dan kekaguman yang tak mau diakui. Ia menatap Petruk lama sekali. Kemudian, dengan suara yang berat tapi tegas, Prabu berbicara. Petruk, kau menang kali ini. Aku cabut hukuman pancung. Tapi ingat, ini bukan karena logikamu, tapi karena aku raja yang adil. Petruk langsung tertawa lepas. Suaranya menggema hingga ke pendopo. Ia menari kecil di tempat. Hidung panjangnya bergoyang-goyang lucu. Matur nuwun Gusti Prabu. Hamba tahu Gusti adil. Makanya hamba berani main gila begini. Kalau Gusti bukan raja yang bijaksana, hamba sudah mati dari tadi malam. Para punggawa yang tadinya tegang mulai tertawa pelan. Patih Gajah Mada menurunkan kerisnya. Wajahnya masih merah, tapi ada senyum kecil yang tak bisa disembunyikan. Para brahmana menggeleng-geleng sambil tersenyum. Para dayang di pinggir akhirnya berani tertawa terbahak-bahak. Suara tawa menyebar seperti gelombang. Dari halaman sampai ke dapur, dari pendopo sampai ke gerbang keraton. Prabu Batara Guru duduk kembali. Ia ambil lagi sepotong daging dari kuali, makan dengan lahap. Kali ini tak ada amarah di matanya. Hanya ada kilat pengakuan yang halus. Enak sekali, gumamnya pelan. Tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Daging nyamuk yang paling enak yang pernah aku makan. Seluruh keraton meledak dalam tawa yang lebih keras. Petruk menari semakin gila. Badannya yang kurus meliuk-liuk seperti wayang yang dijalankan dalang nakal. Ia berputar-putar di tengah halaman sambil berteriak. Hihihi, besok kalau ada titah lagi yang mustahil, panggil saja Petruk. Hamba siap masak daging angin, daging mimpi, atau daging kesombongan. Prabu hanya menggeleng pelan, tapi sudut bibirnya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Keraton Mataram dipenuhi tawa, bukan ketakutan. Petruk masih menari kecil di tengah halaman. Badannya yang tinggi kurus meliuk-liuk seperti batang padi ditiup angin sawah. Tawa yang meledak dari seluruh keraton perlahan mereda, berganti menjadi gumaman kagum dan bisik-bisik yang penuh arti. Cahaya matahari pagi sudah menyinari penuh meru-meru keraton, membuat atap emas berkilauan seperti mahkota dewa. Bau daging kerbau yang harum masih menguar dari kuali besar, bercampur aroma kemenyan yang baru dinyalakan para brahmana sebagai tanda syukur.
Prabu Batara Guru duduk kembali di singgasana daruratnya. Wajahnya yang tadi tegang kini tampak lebih rileks, meski masih ada sisa malu yang tersembunyi di balik kumisnya yang melintang. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang diam. Suaranya terdengar mantap, tapi kali ini tak ada lagi nada menggelegar yang menakutkan. Petruk, hari ini kau telah memenangkan tantangan yang aku buat sendiri. Aku akui, titahku kemarin lahir dari amarah karena mendengar keluhan rakyat kecil di pasar. Aku ingin menghukum mereka yang berani bicara. Tapi kau, dengan akalmu yang sederhana tapi tajam seperti keris pusaka, telah mengingatkan aku bahwa seorang raja yang bijaksana tak boleh main hakim sendiri dengan aturan mustahil. Patih Gajah Mada yang tadi siap memenggal, kini menundukkan kepala dalam-dalam. Kerisnya sudah kembali ke sarung. Tangannya terlipat di depan dada. Gusti Prabu, hamba juga salah karena terlalu cepat marah. Petruk, meski kau hanya punakawan, akalmu malam ini lebih tajam dari pedang kami semua. Para senapati serentak membungkuk. Para Brahna mengucap sadu wada pelan, mengakui kebenaran yang datang dari mulut yang paling rendah. Para dayang dan rakyat kecil di pinggir halaman mulai berani mengangkat wajah mereka. Ada senyum lega di bibir mereka. Mata mereka berkaca-kaca karena tak ada lagi darah yang tumpah hari ini. Petruk berhenti menari. Ia berlutut dengan sopan kali ini. Hidung panjangnya menyentuh tanah marmer yang dingin. Tapi saat bangkit, senyumnya tetap ada. Kecil yang khas. Gusti Prabu, hamba tak minta apa-apa yang mewah. Hamba cuma minta satu hal. Mulai hari ini, kalau ada rakyat kecil yang mengeluh di pasar, jangan langsung titah pancung atau cambuk. Panggil saja mereka ke pasewakan. Biarkan mereka bicara. Kalau bicara mereka salah, hukum dengan adil. Kalau benar, dengar baik-baik. Karena kadang, kebenaran datang dari mulut yang tak punya gelar, dari akal yang tak diajarkan di pendopo emas. Prabu mengangguk pelan. Baiklah, mulai hari ini, aku buka pintu pasewakan lebih lebar bagi suara rakyat. Dan kau, Petruk, kau akan duduk di samping Patih sebagai penasihat khusus untuk urusan rakyat kecil. Bukan karena derajatmu tinggi, tapi karena akalmu sudah membuktikan diri malam ini. Seluruh keraton kembali bergemuruh dengan sorak-sorai gembira. Para prajurit menghentakkan tombak mereka ke tanah sebagai tanda hormat. Para Brahmana meniup konsyel, suaranya menggema jauh hingga ke desa-desa di sekitar. Petruk hanya tertawa lepas. Ia menggaruk hidung panjangnya yang sudah jadi ciri khasnya. Lalu berjalan mendekati Prabu dengan langkah lunglai khasnya. Gusti, satu lagi. Besok pagi, jangan lupa minta koki masak daging kerbau lagi ya. Soalnya daging nyamuknya habis dimakan Gusti tadi, katanya sambil mengedipkan mata. Prabu tak bisa menahan senyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tawa raja terdengar di pasewakan, ringan dan tulus. Dasar Petruk, kau memang tak pernah berubah. Hari itu, Keraton Mataram tak lagi dipenuhi ketakutan dan kegelapan. Angin pagi membawa aroma harum bunga kamboja yang biasanya hanya untuk sesajen duka, kini terasa seperti bunga kehidupan. Rakyat kecil yang mendengar kabar dari mulut ke mulut mulai berani bicara lebih lantang di pasar. Mereka bilang, di keraton ada Petruk, si hidung panjang yang bisa bikin raja tertawa dan berpikir dua kali sebelum mengeluarkan titah gila. Petruk sendiri kembali ke emper dapur sore harinya. Ia duduk di sana seperti biasa. Kaki diselonjorkan, kelobot di tangan. Asapnya mengepul pelan. Tapi kali ini, ada dayang yang membawa piring berisi daging kerbau sisa untuknya. Ia makan dengan lahap, sesekali tertawa kecil sendirian. Ternyata enak juga ya jadi penasihat. Tapi yang paling enak adalah lihat wajah Gusti Prabu yang malu-malu. Tapi akhirnya ngaku. Itu lebih manis dari gula Jawa. Malam harinya, saat gamelan kembali mengalun lembut di pendopo,
Petruk berbaring di bali bambu sederhananya di belakang istana. Ia memandang langit yang penuh bintang. Hidung panjangnya menunjuk ke atas seperti sedang menunjuk jalan bagi para dewa. Di keraton yang megah itu, sebuah pelajaran telah tertanam dalam-dalam. Kebanggaan seorang raja bisa dipatahkan oleh tawa seorang punakawan. Kekuasaan yang kaku bisa dilunakkan oleh logika sederhana dari orang kecil. Dan keadilan sejati tak selalu datang dari pedang atau mantra, tapi kadang dari sebuah nyamuk kecil yang makan kerbau besar, dan seorang hidung panjang yang berani tertawa di tengah ancaman maut. Begitulah cerita malam, ketika nyawa Petruk taruhannya, tapi justru ia yang memenangkan hati seluruh keraton. Dan sejak itu, setiap kali ada titah yang terlalu sombong, orang-orang di Mataram akan berbisik pelan dengan senyum. Panggil saja Petruk, biar ia masak daging nyamuk lagi.